Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, teman-teman subscriber di manapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini, malam coy, sore, aduh, sore kali hari ini, saya mencoba menelusuri lagi tempat yang sangat bersejarah. Yo, bersejarah itu untuk warga sini ya, karena di sini dulu mungkin beberapa ratus tahun yang lalu di sini ada sendang ya, sendang. Mungkin kalau teman-teman lihat di kemarin nggak terekod ya sayangnya ya, yang waktu di sendang yang ada pohon besarnya belum terekod ya. Nah, kemarin itu kan saya ke sebuah sendang sebuah sendang itu bukan yang sendang yang kemarin itu loh, bukan sendang yang itu juga sendang, cuman beda masa lagi. Jadi kemarin ada sendang yang saya temukan itu dia sezaman dengan kerajaan Mataram kuno, dan seharusnya di samping sendang itu ada pundennya, ada arcanya juga, harusnya masih ada, cuma terpendam tanah. Dan kondisi sendangnya itu sekarang udah jadi sungai seperti ini. Dan begitu juga tempat ini juga dulu adalah sendang seperti kedung itu, aliran sungainya kecil seperti ini, cuman di sini luas ya, luas, dan ada tok gitu, ada sendang seperti itu. Dan di sebelah sana itu harusnya dulu ceritanya itu ada gua, dan guanya itu sudah tertutup. Dan setelah saya deteksi, saya perkirakan guanya itu ada di sebelah sana, itu di bawah tebing itu, tapi agak ke dalam lagi, ada ke bawah tadi, agak ke bawah lagi, karena tanah di sini udah mulai longsor. Dari ini kan juga udah mulai longsor nih, dulunya nggak seperti ini, nah, agak ke bawah lagi, masih dalam gitu. Dan saya cerita sedikit ya, sosok yang ada di sendang itu kan bermacam-macam, tergantung dengan fungsinya atau khasiatnya atau tuahnya gitu. Beberapa tempat ada yang memiliki namanya sendang derajat, sendang pengilon, sendang putri, sendang karno. Banyak sendang di tempat ini atau di daerah kita ini, terutama di Jogja, pokoknya di Jawa Barat, Tengah, Wetan itu banyak sendang, dan namanya itu hampir sama. Dan setiap sendang itu pasti ada yang entitas yang menghuni tempat itu, sendang tersebut gitu. Dan dipercaya oleh masyarakat itu sendang tersebut mengandung tuah sesuai dengan siapa yang menempati atau menjaga sendang tersebut gitu. Dan tentu saja ketika mandi ataupun membersihkan diri di sendang itu ada ritual-ritual tertentu yang harus dilakukan gitu. Nah, kalau di tempat ini sendiri, saya yakin dulu di tempat ini pernah digunakan mandi oleh raja. Loh, aku nggak tahu kenapa saya dapat gambaran seperti itu ya. Ada dulu di sini pernah digunakan mandi oleh seorang raja, karena di sini ada sosok naga yang menjaga tempat ini. Artinya ketika suatu tempat atau suatu misal sendang seperti ini ya dijaga oleh sosok naga, itu berarti sendang itu memiliki tuah untuk menaikkan derajat atau pangkat, seperti itulah, menaikkan derajat seseorang gitu. Tuahnya seperti itu. Saya nggak tahu jelasnya seperti apa, cuman ada sosok yang berbicara pada saya. Ini nggak teman-teman lihat, ini sosok naganya ada di sini. Dia muter ngubengi awakku. Nah, beliau bercerita seperti itu. Dan yaitu tadi, seorang raja pernah membersihkan diri di tempat ini dan beristirahat di
dalam gua yang ada di sebelah sana. Oke, jadi gini ya, saya garis bawahi dulu bahwa sejarah yang sekarang itu diketahui oleh kita, yang kita pelajari di sekolah itu, urutan nama raja-raja itu terkadang tidak sesuai dengan yang aslinya, karena keterbatasan informasi, artefak yang ditemukan, baik itu catatan maupun prasasti yang menjelaskan urutan-urutan raja itu selama ini tidak ada. Jadi yang kita dapat sekarang itu kebanyakan dari prasasti yang ditemukan, bahwa tahun ini rajanya ini, beliau membangun sebuah candi, membangun sebuah petilasan dan lain sebagainya. Itu menjadi sejarah yang tidak lengkap di suatu sejarah negara atau sejarah kerajaan itu. Dan saya mendapat nama di sini bahwa beliau yang pernah mandi di sini, pernah membersihkan diri di sini adalah Narasingawarman beliau, dan berasal dari kerajaan Tarumanegara. Artinya itu jauh sebelum kerajaan Mataram kuno. Ya, karena Taruma itu kan setelah Kalingga yang ada di Jepara, setahu saya loh, atau saya salah ya? Kalingga yang punyanya Ratu Sima. Tapi nek nang sejarah itu ditulis bahwa Taruma itu sebelum Kalingga. Jadi saka Kalimantan kan ada kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang di sana ada Mulawarman, terus pindah, ada yang ke Kalingga, Purnawarman, terus ada Purnawarman, itu kan kakak adik sakjane. Itu kan dari situ, dan setelah itu sebenarnya nanti ada Kalingga. Kalingga punyanya Ratu Sima. Nah, setelah Ratu Sima itu dia punya anak, beliau punya anak, dinikahi oleh raja dari pangeran dari kerajaan Galuh, Pangeran Mandiminyak. Terus dari Pangeran Mandiminyak itu beliau mendirikan, dari anak turunnya ada yang namanya Sanaa itu dia yang melahirkan Sanjaya, dan Sanjaya itulah yang mendirikan Mataram kuno. Nah, alurnya seperti itu. Alurnya seperti itu. Berarti itu waduh banget ya. Versinya itu Jauh banget ya. Coba informasi dari anu. Nah, ya bener ya. Oh, lebih itu sezaman. Jadi walah, iya lah lanjut lagi. Kalau versi ini aku kurang ngerti ya, sing yang bener itu yang mana, karena itu tadi kita itu keterbatasan sumber sejarah, terus akhirnya kadang kan bertentangan dengan yang real kita pegang selama ini, terus dari pihak bangsa mereka gitu loh, ada perbedaan sejarah kayak ini ya. Jadi Taruma itu sezaman dengan Kalingga menurut DE sezaman. Nah, waktu itu karena terjadi perselisihan dua kerajaan tersebut, karena kan mengkur Kalingga itu kan ada di utara Pulau Jawa, di Jepara. Terus kalau yang Taruma itu masuk di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Mereka itu akhirnya terjadi perselisihan, perang, istilah kayak ngono. Tapi aku nggak ngerti ini cerita bener atau enggak gitu loh. Perang dan dimenangkan oleh Kalingga. Gitu loh. Nah, terus yang dari Taruma tadi itu sebagian ada yang menyerahkan diri terus kemudian bergabung dengan Kalingga. Rabi, ana sing
Melayu gitu. Wah, aku kurang ngerti iki ceritane tenanan apa ora gitu loh. Ono sing Melayu, dan salah satu yang Melayu itu narasi Ngawarman tadi Melayu. Delik nang kene, leren nang kene. Gitu loh. Makanya dulu pernah di tempatnya di Gonawandi, aku oleh gambaran kalau beliau itu dulu waktu Melayu itu emang orang nganggo klambi, dia cumpang-camping nganggo kain semene iki, nggak pakai baju sama sekali, diikuti oleh tiga orang pengikutnya, dan sama-sama tidak memakai baju juga. Cuman zaman itu ya itu karena rambutnya panjang kan digelung, di atasnya digelung. Aku oleh gambaran itu. Oke. Jadi cerita dari versi ini, dari versi yang di sini seperti itu ya. Dan ini saya tidak tahu ini valid atau tidak, karena bukti sejarah yang bukti otentik realnya kita nggak ada. Dan sumber sejarah yang beredar sekarang pun itu simpang siur juga gitu loh. Sing bener sing ngendi aku kurang ngerti. Cuman ini cerita, saya cuman menyampaikan cerita dari yang ada di sini gitu. Sosoknya beliau bisa digambarkan yang Oke. Kalau raja tadi yang sampai di sini memang beliau dalam keadaan yang memprihatinkan. Rambutnya juga sudah apa ya, tidak tertata, dalam artian wis ora kaya seorang raja lah gitu, tidak seperti seorang raja, cuman wibawanya itu masih ada, dan saya melihat energinya masih ada tertinggal di sini, ya, terkubur di situ ya. Ya beliau sosoknya tegap tinggi, tegap, badannya tegap, besar, agak besar gitu, tegap, dan masih menggunakan ringnya itu, dia masih menggunakan ringnya. Tapi rambutnya ini udah, yang ini ada sanggulnya, masih ada sanggulnya, cuman rambutnya sebagian sudah turun karena itu tadi beliau compang-camping dalam pelarian itu tadi. Dan simbol seorang raja itu masih ada melekat pada diri beliau, karena dari beberapa ageman busana emas yang beliau pakai, seperti ya aksesoris itu yang beliau pakai itu khas seorang raja, dan auranya memang luar biasa besar, itu masih terasa di sini. Seperti itu. Itu beliau ada di sebelah sana. Oke. Akhirnya beliau muksa di tempat ini. Beliau muksa di gua ini. Dalam artian ya beliau hilang bersama jasadnya di tempat ini. Dan entitasnya itu masih ada di sini, dan ini kuat sekali. Semakin lama semakin energinya semakin besar di sini. Itu tadi. Dan ya. Satu pesan dari beliau bahwa beliau menyukai, ya maksudnya senang dan mengapresiasi kegiatan kita yang seperti ini. Kita mau menelusuri sejarah leluhur kita gitu. Karena banyak sejarah yang dikaburkan
saat ini banyak sejarah yang dikaburkan karena kita dijajah oleh bangsa Belanda itu luar biasa, dan mereka itu mengkerdilkan bangsa kita dikerdilkan sekerdil-kerdilnya, sehingga menjadi tidak percaya diri dan tidak bangga dengan leluhurnya. Maka dari itu, dengan kegiatan kami yang seperti ini, saya ingin menguak lagi sejarah yang hilang di masa lalu gitu. Saya ingin coba merangkai lagi, saya ingin menyusuri lagi tempat-tempat yang memiliki histori, apalagi berhubungan dengan sebuah kerajaan pada masa lalu, karena walau bagaimanapun mereka juga termasuk para leluhur kita. Pesan beliau adalah carilah sebanyak mungkin informasi dan sejarah yang hilang di masa lalu, sing biyen wis ilang golek ono, mergo iku bakal dadi pelajaran gua awakmu kabeh. Lan ojo ngasih sing wis kedadian iku kedadian meneh nang jamanmu sing saiki. Kabeh iku tinggu pelajaran. Ono pelajaran. Iku kanggo kowe kabeh sing ati-ati. Lehmu mlaku, lehmu urip iku sing ati-ati. Aja tumungkul marang kedonyan lan aja tumungkul marang kesombongan. Ilmu sing paling apik iku ilmu sing iso manfaati kanggo tak padha-padha. Ilmu tata negara iku manfaat yen iso diterapke kanggo kamulyane masyarakat, kanggo kamulyane wong sak negara. Ilmu apa wae iku bakale apik yen iso kanggo manfaati kanggo sak padha-padha. Lan aja sira rumangsa bisa, aja sira rumangsa kumalungkung, dumeh awakmu iso banjur ngerehne sing sak padha-padhane. Terus apa nih? Selama Aduh. singgah ning ini. Nah, Singgah selain di tempat Bali, nah. mau tempat lain lah. Oke. Gini. Sebelum di sini memang beliau itu pernah singgah arah iki ning kono iki. Ini ngendi ya kono? Nek kono ki arah nanti kono ngidul. Ana arah Dono. Ke arah selatan beliau sempat singgah di sebelah sana, cuman tidak lama. Yang karena memang beliau itu nggak bangun rumah, nggak bangun pesanggrahan beliau itu, dan memang murni karena menghindari pengejaran itu beliau lari ke arah sini. Beliau lari ke arah sini dan manggon nang kene iki karena tempat ini konturnya itu kan, topografinya itu kan daerah lembah ya, lembah terus diapit oleh dua tebing sebenarnya, dua tebing. Dulu agak tinggi, ini kan longsor itu diapit oleh dua tebing. Makanya beliau itu dulu nyaman di sini ya, itu karena pelarian dan dikejar-kejar oleh musuh,
Ya beliau cari tempat aman, paling aman di sini sampai beliau akhirnya mogok di tempat ini. Gitu. Aku malah nemu itu namanya. Nggak nyongko aku. Ya, oke, mungkin sedikit informasi itu aja ya teman-teman di tempat ini, dan memang tempat ini mengandung histori yang luar biasa gitu. Historinya luar biasa karena ada tempat yang pernah disinggahi oleh raja penguasa sebuah negara di tempat ini, dan saya bangga bertemu dengan beliau, menemukan beliau di sini. Ya, terima kasih perjalanan kita pada sore kali hari ini. Cukup sekian karena medannya itu luar biasa. Di sana itu kita harus menerobos rimbunan rumput yang tingginya segini. Jadi saya sebenarnya takut sama ular, takut ada ular nih, itu ya. Kalau malam-malam. Jadi untuk perjalanan sore kali hari ini saya cukupkan sampai di sini, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk diaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi update terbaru video kami. Nah, kalau ada pertanyaan bisa diisi di kolom komentar, atau yang punya rekomendasi tempat yang ingin kami telusuri bisa juga disematkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.